Kisah tentang utusan neraka dengan malaikat pelindung. Sangat menarik. Di ulasan film sebelumnya, kedua pria ini berpisah dengan gadis ini demi membawa sang kakak bereinkarnasi. Dengan kebaikan kakak pada adiknya, hantu saudara kakak yang brutal masuk ke neraka, bertempur dengan sekelompok orang dari Hades. Melihat kedua pihak bertempur dengan sangat kejam, pada saat ini Raja Hades muncul. Para utusan meminta Raja untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, karena sang adik tewas dengan tidak adil, dan juga dibunuh. Raja mendengar hal ini mulai tertarik. Kemudian dia mengambil pedang. Selama perpecah 49 hari, penghakiman di neraka dapat membuktikan bahwa sang adik itu dibunuh. Kemudian dia membuat permintaan, membiarkan 3 utusan untuk mencari bukti. Pergi mencari Paman Bao Mao untuk membawanya ke dunia bawah. Ternyata paman ini memiliki malaikat pelindung. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Raja mengirim beberapa utusan, tetapi mereka dibunuh olehnya. Mendengar hal ini, dia segera mengirim kedua utusan lain untuk pergi. Dan dia harus membawa sang adik sendirian, memulai perjalanannya di neraka. Di dunia, kedua utusan mendatangi rumah Paman Bao Mao. Ia ingin memanggil jiwa paman, tapi tanpa disangka malaikat pelindungnya muncul. Dia menghempaskan gadis utusan dengan satu tangan. Dia juga mencekik utusan ini. Keduanya dikalahkannya. Kemudian pelindung ini berkata pada 2 utusan, bahwa dia juga utusan neraka 1000 tahun yang lalu. Dia juga membicarakan masa lalu kedua utusan, yang telah dihapus oleh Raja. Hal ini membuat keduanya merasa ingin tahu. Mereka ingin mengembalikan ingatannya. Malaikat pelindung juga berkata, 40 hari kemudian, cucu Paman Bao Mao akan pergi ke sekolah. Hanya dengan cucu itu masuk sekolah, kedua utusan bisa mengambil jiwa Paman Bai. Lalu ia kembali memberitahukan situasi pada ketua utusan. Ia setuju dengan permintaan malaikat pelindung. Kemudian dia berpisah dengan yang lainnya dan membuat umpan, agar perahunya ditarik oleh piranha. Situasinya menjadi sangat kacau. Pada saat terburu-buru, meminta pemuda ini untuk menerima kenyataan, dan menceritakan kisah hidupnya. Ternyata 1000 tahun yang lalu, utusan ini adalah anak dari jenderal di Korea. Tapi di dalam pertempuran, ayahnya mengadopsi seorang anak yatim piatu bernama Hitan. Dia melatih anak yatim piatu itu. Hal ini membuat anak aslinya cemburu. Merasa status mereka terancam, dia selalu mencari kesempatan untuk menyingkirkan anak yatim piatu. Sama seperti ketika ketua utusan menceritakan kisahnya. Sekelompok pemuda datang ke rumah Paman Bao Mao. Ia menjatuhkan pria itu dengan satu tangan, karena ia hanya sebagai malaikat pelindung. Dia tidak ada kekuatan untuk bertempur. Untuk menyelamatkan Paman Bao Mao dan Xiaoming, ia berjanji untuk memberitahu masa lalu kedua utusan. Kemudian roh utusan dengan cepat datang, mengalahkan musuh satu persatu. Ia sendirian berhasil mengalahkan semua musuh. Setelah menyelesaikan misinya, malaikat pelindung menceritakan masa lalunya. 1000 tahun yang lalu, utusan ini adalah seorang jenderal Goryeo yang diasingkan. Kekuatan bertarungnya sangat kuat. Ia bisa membunuh tanpa berkedip. Musuh yang mendengar namanya akan sangat ketakutan. Sedangkan gadis utusan ini datang dari desa musuh. Karena perang bertahun-tahun, ia bersembunyi di pegunungan bersama dengan sekelompok anak yatim piatu. Tapi saat ia akan mencari makan, seekor harimau datang menyerangnya. Tepat ketika ia hendak kabur, pemuda ini datang dengan bawahannya. Ia membunuh harimau dengan tongkatnya, dan memberikan daging harimau pada anak itu. Setelah mendengar masa lalunya, hubungan kedua utusan itu menjadi lebih dekat. Pada saat yang sama, utusan dan sang adik berada di gurun dengan ketakutan. Gurun ini bukan gurun biasa. Bisa memunculkan hal paling menakutkan di dalam hati. Dan dinosaurus adalah hal yang paling ia takuti. Kali ini banyak dinosaurus bermunculan. Mereka berlarian mengitari mereka. Kepala asisten segera membuat lingkaran untuk melindungi mereka berdua. Tanpa diduga seekor dinosaurus keluar dari dalam tanah, memakan keduanya sekaligus. Saat di dalam perut, ia berkata tidak apa-apa. Dan dia mulai menceritakan kisahnya lagi. Dia sudah dilatih oleh jenderal, baik ia maupun anak yatim piatu. Tetapi di dalam pertempuran, jenderal meninggal tidak terduga. Maka anaknya menjadi jenderal baru. Tapi ia sangat membenci anak yatim itu.
langsung mengasingkannya. Setelah mendengar kisahnya, dia langsung berpikir bahwa utusan ini bukan orang baik. Di sisi lain, di rumah Paman Baomao, ia ingin mengadopsi Xiao Ming. Jika Paman Baomao sudah mati, dan Xiao Ming bisa bertahan hidup, Paman sama sekali tidak setuju. Ini membuat dia tidak senang. Ia membalikkan kepala. Langit diliputi kilat dan guntur. Tapi ini tidak membuat Paman takut. Kemudian Paman mendekatinya. Ia langsung memukulnya. Paman mengenalinya dan merasa sedih saat melihatnya. Ia menceritakan masa lalunya. 1000 tahun lalu, saat utusan itu menyelamatkan sang gadis, hubungan keduanya menjadi sangat dekat. Tapi selama pembicaraan, gadis itu memberitahunya, orang tuanya dibunuh oleh Jenderal Goryo. Ia merasa tidak nyaman saat mendengarnya, dan berpikir sudah melakukan kesalahan besar. Jadi ia mengajari gadis ini untuk berburu, membuat mereka bisa bertahan hidup. Dia juga memberikan sisa makanan untuk mereka. Tepat pada saat kedua utusan datang, sekelompok preman merusak rumah Paman Baomao, menghancurkan altar malaikat pelindung. Dia menjadi tidak bertenaga. Ia kehilangan kekuatannya dalam sekejap. Sebelum ia pergi, ia memberitahu kedua utusan. 1000 tahun yang lalu, karena utusan itu memberikan semua makanan pada gadis itu, membuat marah sang jenderal. Ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh semua anak buahnya. Dan utusan itu menjadi makanan serigala. Tapi ia sangat besar dan kuat. Dia bisa membunuh semua serigala dan selamat. Kemudian dia juga menyuruh gadis utusan untuk kabur. Dan ia berperang melawan jenderal sendirian. Ceritanya berakhir di sini. Sekarang malaikat pelindung sudah kehilangan kekuatan. Ia langsung menghilang. Tapi utusan itu menyadari, pada saat jenderal datang, yang juga adalah kakak kepala besar, ternyata dia sudah kembali. Khitan diadopsi oleh jenderal. Setelah kematiannya, dia diasingkan olehnya. Setelah itu, ia membunuh utusan itu. Dan gadis itu juga menyerangnya. Tapi dia juga sangat kejam, membunuh gadis itu langsung. Jadi seperti ini, ketiganya tewas bersama. Dan semua ini adalah pengaturan takdir reinkarnasi surga. Di sisi lain, utusan membawa pria ini ke neraka ketidakadilan. Bertemu dengan Raja Lima Indra, untuk membuktikan bahwa pria ini mati secara tidak adil. Ia kemudian membawa teman pria yang tidak sengaja menembaknya. Tidak terduga, pria ini menjadi tidak warah. Jadi perkataannya tidak mudah dimengerti. Dia berkata dengan terengah-engah. Raja melihat bahwa saksinya sudah mati. Jadi dia akan membekukan pria itu selama 500 tahun. Saat ini, utusan mencoba memohon pengampunan. Dia juga berkata untuk melakukan persidangan berikutnya. Raja Jian akan menjadi saksi di persidangan berikutnya. Raja Lima Indra hanya bisa setuju dengan permintaannya, membebaskan pria itu. Kemudian dia membawanya ke neraka pengkhianatan, melihat raja dan saksi. Kemudian dia juga memanggil pembunuhnya, si hati hitam. Ia memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa ia mengubur hidup-hidup. Tapi pria ini tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, utusan kemudian mengatakan sebuah rahasia. Setelah kematiannya pada tahun itu, Hades muncul, memberikan dirinya kesempatan untuk memiliki kenangan di masa lalu, menderita selama 1000 tahun di neraka. Dan ingatan kedua utusan ini juga dihapus. Tujuannya untuk membuat kepala utusan ini hidup tidak bahagia setiap hari. Jadi dia ingin memberi kesempatan padanya untuk berubah. Tapi, pria ini masih tidak mengatakan apa-apa. Dalam keputusasaannya, dia kembali menceritakan rahasia lain. Di medan perang, ayahnya tidak mati dalam pertempuran. Karena ingin mendapatkan kedudukannya, dia pura-pura tidak melihat ayahnya yang sekarat, membiarkannya mati dalam kedinginan. Semua memori ini membuat dirinya sengsara selama 1000 tahun. Mendengar kisah itu membuat pria berhati hitam ini ketakutan dan menangis. Dia akhirnya mengakui bahwa dia sudah membunuh pria itu. Pria ini mati secara tidak adil. Raja melihat kondisi ini, segera membebaskannya, dan mengatakan bahwa ia bisa reinkarnasi dengan normal. Segera setelah itu, dia membawa kedua utusan lain, datang ke rumah Paman Baomao. Mereka akan mengambil jiwa Paman. Tapi pada saat yang kritis, utusan ini berubah pikiran, dengan melanggar aturan neraka, membiarkan Paman bisa hidup di bumi. Di sisi lain, Hades menemukan sang adik ini, membuatnya menjadi asistennya.
Kamera kembali berpindah ke 1000 tahun yang lalu. Saat itu raja menemukan jenderal yang baru saja meninggal. Ia ingin dia menjadi raja 1000 tahun berikutnya. Jenderal itu memintanya untuk merubah wajahnya. Tujuannya agar anaknya tidak mengenali dirinya. Dengan cara ini, dia hidup 1000 tahun sebagai Raja Hades. Kehidupan yang bahagia ada di akhir film ini. Setelah menonton film ini, kakak Huang berkata, Tuhan melihat seluruh perbuatan kita. Jangan melakukan kejahatan meskipun hanya sedikit.